Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kisah Roh Kudus dimulai dari kisah para murid Yesus ketika mereka berada di loteng Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat latar dari gambar di belakang saya ini adalah kisah di mana pencurahan Roh Kudus pertama kali terjadi di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa satu hal, bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah hal yang begitu luar biasa. Bahkan dipenuhi Roh Kudus itu menjadi daya pendorong, power booster buat setiap orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Contoh adalah ketika para murid-murid Yesus di loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang berbeda sama sekali. Dalam arti, dulunya mereka orang-orang yang takut, orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang sangat berani. Petrus salah satunya, orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelumnya. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia mengalami power booster, daya pendorong, daya ledak yang luar biasa dalam kehidupannya, yang memberdayakan hidupnya menjadi orang yang sangat berani. Bahkan dia boleh berdiri di hadapan ribuan orang dan berkhotbah, menyampaikan kabar baik buat banyak orang. Dan 3.000 orang yang mendengarkan khotbah Petrus menjadi percaya dan bertobat. Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang dikerjakan ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari-hari ini banyak orang takut menghadapi apa yang ada di depannya, menghadapi hidupnya bahkan. Mereka putus asa mungkin dengan kehidupannya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam masa puasa 40 hari ini, mari kita rindukan Roh Kudus berkarya lebih dahsyat, lebih banyak di dalam kehidupan kita, lebih lagi di dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi apapun, berani menghadapi persoalan, berani menghadapi tantangan, karena kita tahu siapa yang ada di dalam diri kita, siapa yang bekerja, yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus dengan kuat kuasanya yang memberdayakan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, itu menjadi daya pendorong, daya ledak, power booster buat setiap orang akhirnya menjadi orang-orang yang bertekun. Bukan hanya berani menghadapi apapun yang di depannya, tetapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang akhirnya bertekun. Bertekun dalam apa? Bertekun di dalam firman. Di dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa murid-murid bertekun dalam pengajaran para rasul. Bahkan mereka berkumpul setiap hari bersama-sama untuk mereka sama-sama bertekun di dalam firman. Mereka senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka senang untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih memiliki gairah akan perenungan firman Tuhan, akan ketekunan di dalam firman Tuhan? Dan kalau seandainya kita mulai kendor, maka kita perlu dipenuhi Roh Kudus sekali lagi. Karena kepenuhan Roh Kudus itu yang membuat kita, memampukan kita untuk bertekun, bahkan mencintai firman Tuhan sedemikian rupa. Dan bukan hanya itu, kita akhirnya juga bertekun di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Mereka setiap hari di dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa mereka berkumpul tiap-tiap hari, mereka memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Ada sebuah kegairahan yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri para murid-murid Yesus pada saat itu ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Masihkah kita memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama dengan orang-orang percaya? Kerinduan untuk kita sama-sama berdoa di dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya gairah itu tetap ada, bahkan semakin besar di dalam hidup kita, karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam keseharian kita. Mari kita minta Roh Kudus, penuhi saya hari ini, penuhi saya hari ini, sehingga kita dijadikan orang-orang yang berani untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dan bertekun di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.